Nah, ini kan sudah mendunia nih sekarang Pak Bupati. Bukan hal mudah untuk mempromosikan itu sampai dikenal bahkan di Amerika Serikat sana. Dan untuk kedepannya Pak Bupati, apa yang akan dilakukan untuk membuatnya tetap terjaga dan semakin dikenal oleh semua kalangan? Karena Sulam Jelujur ini berawal memang bukan untuk fashion, sebenarnya adalah untuk kita bisa melatih orang-orang di Sungai Langka dan sekitarnya untuk bisa menjadi pengrajin sulam jelujur. Ketika Pak Bupati mempresentasikan di PWI Pusat baru-baru ini, itu bagaimana tanggapan mereka? Yang tadinya mungkin para budayawan, seniman, dan juri-juri dari penghargaan Abiyakta PWI Pusat itu mungkin hanya berpikir sulam jelujur ini mungkin ya hanya motif-motif biasa, itu mungkin ya seperti kerajinan-kerajinan biasa lainnya. Pada saat saya buka menceritakan sejarah sulam jelujur, jadi sebenarnya yang lebih membumingkan duluan adalah dunia internasional daripada lokal ya. Kita. Tadi saya bilang. Nah, sekarang saya akan coba membalikan keadaan. Saya harus memperkuat pondasinya di lokal wisdomnya. Sulam jelujur sudah semakin dikenal hingga ke mancanegara. Kerajinan menyulam yang bermula dari peristiwa sejarah terjadinya transmigrasi pertama di Kabupaten Pesawaran pada tahun 1905 lalu, yang akhirnya meninggalkan rekam jejak sebuah warisan wastra Lampung berupa tenun dengan teknik jelujur. Melalui Dekranasda yang dikomandoi Ibu Nanda Indira Dendi, sulam jelujur telah membawa Kabupaten Pesawaran mendunia. Amsterdam, Dubai, bahkan mengikuti Indonesia Fashion Week di New York, Amerika Serikat. Di dalam negeri, selama tahun 2022 dipadati dengan mengikuti pameran Lampung Craft, Inacraft, Bali TTI Expo, juga Kriya Nusa. Dan di awal tahun 2023, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona berhasil mendapat penghargaan Abiyakta dari PWI Pusat yang diserahkan oleh Ketua Umum Atal SD Pari dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo saat puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2023 di Medan. Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk tetap menjaga, melestarikan, dan terus membesarkan kerajinan sulam jelujur ini? Mari simak obrolan bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadona dalam program Bupati Menyapa kali ini dengan tema Regenerasi Sulam Jelujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Bupati Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan untuk episode pertama kali ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bupati Pesawaran, yaitu Bapak Dendi Ramadona, dan kita akan berbincang tentang sulam jelujur. Seperti kita tahu pemirsa, sulam jelujur ini sudah mendunia. Pernah melakukan fashion show di New York, juga diminta Kedutaan Besar Amerika untuk memperkenalkan di sana. Bahkan baru-baru ini di Medan dalam rangka Hari Pers Nasional, Bupati Pesawaran menerima penghargaan Abiyakta dari PWI Pusat. Kita akan berbincang bagaimana regenerasi dari sulam jelujur ini agar tetap mendunia, selalu berkembang, semakin berkembang, dan semakin banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat luas. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novi. Terima kasih Pak Bupati waktunya. Ya. Selamat loh, ini sulam jelujur semakin banyak dikenal, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan ya Pak Bupati. Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih ya. Iya, beberapa waktu lalu kami sempat ngobrol sama Ibu Ketua Dekranasda juga Ketua Tim Penggerak PKK tentang sulam jelujur Pak Bupati. Bagaimana proses pengerjaan dan awal mula sejarahnya. Nah sekarang ini kita sudah berbicara bagaimana untuk mempertahankan, lebih mengembangkan dan mempromosikan lebih luas lagi tentang
Sulam Jelujur ini. Nah, ini kan sudah mendunia nih sekarang Pak Bupati. Bukan hal mudah untuk mempromosikan itu sampai dikenal bahkan di Amerika Serikat sana. Dan untuk kedepannya Pak Bupati, apa yang akan dilakukan untuk membuatnya tetap terjaga dan semakin dikenal oleh semua kalangan? Ya baik, Mbak Novi, sebelum saya terima kasih. Sulam Jelujur ini adalah wastra yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran yang merupakan peninggalan dari zaman dahulu ya. Dan memang ditemukan oleh tim pada saat itu dan ternyata diangkat menjadi sebuah kerajinan yang bisa merepresentasikan gitu loh. Bagaimana Pesawaran dan juga bagaimana budaya kita. Alhamdulillah ternyata kita tidak menyangka akseptabilitas dan juga ekspektasi orang ternyata luar biasa. Luar biasa ya responnya. Ini. Karena kita cukup tahu Lampung tuh kaya hasanahnya, kaya wastranya, kaya kerajinan budaya dan lain-lainnya. Ya. Begitupun wilayah-wilayah lain di Indonesia ini ya. Tapi ternyata Sulam Jelujur ada nilai tersendiri di mata para bukan hanya para pengrajin, para seniman. Para budayawan dan juga di pasar ternyata Sulam Jelujur mempunyai tempat tersendiri. Karena Sulam Jelujur ini berawal memang bukan untuk fashion, sebenarnya adalah untuk hiasan. Hanya hiasan ya. Taplak meja, hiasan dinding dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu ternyata dari pengrajin dan juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran, istri saya Nanda Indira, punya ide kreatif lain untuk mengkolaborasikan gitu. Dan tentunya ternyata dapat penerimaan yang luar biasa dari 2018 ya, tidak sebentar kita juga membranding Sulam Jelujur ini. Karena Sulam Jelujur ini bukan hanya sebenarnya ini adalah judul. Sulam Jelujur ini adalah judul untuk kita membuka mata dunia bahwa ini Pesawaran. Jadi Sulam Jelujur, melalui Sulam Jelujur ini orang bisa tahu Pesawaran. Ya, kan? Karena ternyata lebih mendunia Sulam Jelujurnya daripada nama Pesawarannya ternyata sekarang. Nah inilah yang ini menjadi suatu momen kesempatan. Dan Sulam Jelujur alhamdulillah kita bisa jual pariwisata di dalam konsep Jelujur ini. Kita bisa menjual produk-produk arifan lokal lainnya. Sudah itu kita bisa menjual UMKM kita yang lainnya, menyandingkan dengan agrowisata. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Sekali ya, multiplier efeknya sangat banyak dengan keberadaan Sulam Jelujur. Tadi Pak Bupati sudah sempat singgung tentang pariwisata. Kita tahu bagaimana besarnya pariwisata di Lampung ini yang dikuasai oleh Pesawaran. Kalau orang apalagi wisata laut, ya kan Pesawaran pasti disebut. Ada beberapa tempat wisata yang mendunia juga dan dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran. Nah, ke depan ini Pak Bupati, tadi sudah Bapak sampaikan itu digandengkan dengan pariwisata. Apakah nanti akan ke depannya ada one stop service? Jadi itu gimana tuh kira-kira? Kita membuat suatu area. Contoh Sulam Jelujur itu kan memang ditemukannya di Sungai Langka dan pengrajinnya itu ada di Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan. Tapi kan apabila orang ingin melihat Sulam Jelujur ke sana, ingin mengetahui proses pembuatan, ingin mencari experience yang lebih banyak terkait Sulam Jelujur. Tapi kita tidak hanya menyajikan Sulam Jelujur. Memang di situ kita jadikan sebuah destinasi. Ada beberapa wahana yang lain. Di sana ada destinasi perkebunan yang bisa kita memetik sendiri. Di situ ada jagung, ada jeruk, ada kakao ya dan lain-lain. Sudah itu kita di situ ada agrowisata dan juga kita kembangkan juga dengan wisata edukasi di sana serta masyarakat yang sekelilingnya delinasi daripada Sungai Langka itu bisa terlibat. Contohnya Kurungan Nyawa, Negeri Sakti, Berenung itu bisa memanfaatkan jalur orang yang akan ke Sungai Langka tersebut untuk bisa di one stop service tadi di sana, one stop konsep ya di sana konsep satu. Bahwa bukan hanya bicara Sulam Jelujur, tapi bisa menikmati kekayaan Pesawaran lainnya untuk bisa dieksplor seperti itu. Jadi kita sandingkan. Malah di sana juga kita akan jual, kita akan bundling dengan tour travel juga kita masukkan nanti. Jadi setelah dari Sulam Jelujur, apa kita bawa mereka ke
pantai, ke laut, ataupun nanti kita robah apabila ingin yang berwisata di daerah bahari, ya bisa kita bawa ke Sungai jadi Langka. satu paket Ataupun ya. produk-produknya kita tempatkan di Tempat wisatanya. tempat-tempat wisatanya. Dan pengrajinnya pun nanti akan kita bawa ke sana untuk sebuah atraksi. Misalnya di hari-hari tertentu akan ada menyulam bersama. Nanti kita akan berpindah-pindah di Pahawang kah, di Tegalmas kah, di Mahitam kah, atau di destinasi-destinasi wisata bahari. Akhirnya nanti Sulam Jelujur ini menjadi satu paket wisata juga ya. Kalau orang datang lihat tarian, ini lihat bagaimana membuat Sulam Jelujur. Pintu masuknya Sulam Jelujur. Sulam Jelujur itu hanya salah satu. Banyak yang lain. Cuman ternyata ekspektasi dan juga pasar menerima ini Sulam Jelujur itu apa? Karena di Sulam Jelujur itu banyak cerita. Banyak cerita di dalam Sulam Jelujur. Ada cerita kerakyatan, ada cerita filosofi di sana. Motif-motif yang disajikan juga punya cerita, punya telling story-nya, dan lain-lain. Maka itu kita butuh juga tadi bukan hanya kita hari ini kita mengangkat Sulam Jelujurnya, tapi semua yang terlibat di dalam Sulam Jelujur kita angkat, mulai SDM-nya. Lalu juga UMKM-nya, termasuk regenerasi-regenerasinya. Seperti itu. Bagaimana kita bisa Sulam Jelujur ini meregenerasi sehingga bisa lebih lebih variatif dan bisa lebih kreatif. Lebih inovatif lagi. Ya, lebih inovatif. Terus regenerasi itu dilakukan dalam bentuk apa ya Pak Bupati? Yang pertama dari sisi pengrajin sekarang. Karena Sulam Jelujur ini bicara erat hubungannya dengan human resource-nya atau sumber daya manusianya. Nggak semua bisa. Ya, mulai dari pembuatan bahan material, raw materialnya itu harus membutuhkan tangan-tangan yang terampil, karena dia banyak pewarnaan dari bahan alami, bukan pewarna buatan. Ya, sudah itu mulai dari pembuatan ATBM-nya, alat kita sudah bantu alat tenun bukan tenun itu ya, ATBM-nya sudah itu alat tenun bukan mesin ya, sudah itu tradisional, sudah itu streamingnya, bahannya, karena kita menginginkan semuanya di daerah kita, bahan materialnya kita produksi sendiri, digunakan untuk pembuatan jelujur. Nah, jadi pengrajinnya harus diregenerasi. Makanya dari sekarang kita sudah mengadakan edukasi terus, adanya pelatihan-pelatihan. Kita dibantu oleh Yayasan Pertiwi, lalu juga CTI ya, dan ada BUMN yang membantu kita untuk kita bisa melatih orang-orang di Sungai Langka dan sekitarnya untuk bisa menjadi pengrajin Sulam Jelujur. Termasuk anak-anak mudanya juga ya? Termasuk anak sekolahnya dan anak muda. Kalau anak sekolah mungkin kita lebih ke edukasinya, karena saya juga tidak mau mengeksplorasi anak di sini karena mereka belum waktunya bekerja. Tapi mereka harus paham. Kita jadikan itu muatan lokal di sekolah. Muloknya masuk ya. Mulok di sekolah dan mereka aplikasikan di rumah, membantu ibu-ibu silakan. Tapi itu ada kesadaran mereka. Pasti mereka sudah mengetahui. Yang kedua, Sungai Langka nanti akan ada menjadi epicentrum magnet para pengrajin-pengrajin yang di Lampung supaya bisa, karena saya mau semua ini milik Lampung loh. Milik Lampung, melalui milik pesawaran Indonesia, melalui pesawaran. Wadahnya di kita. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau memperbesar nama Sulam Jelujur ini, kita terima semuanya. Jadi kita nanti akan ada belajar virtual secara online dengan kawan-kawan kecamatan lain di sana. Sedang dibuat sekarang ini adalah rumah pengrajinnya dan juga galerinya. Tahun ini insya Allah Jadi tidak hanya orang pesawaran, dari luar pesawaran juga boleh kalau mau. Dan itu nanti juga ada pembelajaran secara streaming, secara virtual nanti 2 minggu sekali atau seminggu sekali nanti akan ada pertemuan bersama melalui Zoom meeting atau virtual untuk lebih memahami bagaimana proses membuat Sulam Jelujur. Ini ngomong-ngomong, hak ciptanya sudah kita punya ya Pak? Hak cipta sudah kita daftarkan ke Kemenkumham dan sudah masuk di dalam kekayaan intelektual komunal dan masuknya adalah PT Pengetahuan Tradisional. Udah aman berarti udah itu ya, nggak mungkin diambil lagi sama yang lain. Nah, ketika Pak Bupati mempresentasikan di PWI Pusat baru-baru ini, itu bagaimana tanggapan mereka? Kan ada 10 ya, ada 9 yang lain. Itu gimana tuh Pak Bupati? Alhamdulillah pada saat kemarin kita mempresentasikan,
Sulam Jelujur yang tadinya mungkin para budayawan, seniman dan juri-juri dari penghargaan Abiyakta PBI pusat itu mungkin hanya berpikir Sulam Jelujur ini mungkin ya hanya motif-motif biasa, sudah itu mungkin ya seperti kerajinan-kerajinan biasa lainnya. Pada saat saya buka menceritakan sejarah Sulam Jelujur, percampuran budaya dari Jawa sana masuk ke Lampung, adanya transmigrasi dan lain-lain ya. Mereka lebih tertarik untuk memperdalam motif-motif yang diceritakan di dalam Jelujur itu, yang namanya ada enjung, kapal, muari, ada bintang pak, ada seruit malah motifnya, ada motif raja, ada 8 motif. Itu motif aslinya itu ya? Motif sudah dimodifikasi, tentunya. Tapi ada cerita di setiap motif. Ya. Ada cerita di setiap motif. Ada motif tangkit, bukit ya. Seperti itu apa ceritanya, telling story-nya apa itu. Ternyata mereka semakin ingin tahu dan ternyata mereka semakin tertarik. Dan ternyata saya katakan Sulam Jelujur ini sekarang cita-cita saya bagaimana bisa di semua public service itu ada. Sulam Jelujur, terutama di Lampung dan di Pesawaran. Kita sudah tahu, kita sudah dipinjam waktu itu motifnya oleh Stasiun Hall Amsterdam, sudah ada, tahun ini habis kontraknya. Oh gitu. Karena di kontrak kita pada saat itu 3-4 tahun. Itu untuk mereka majang aja atau gimana? Mereka pajang di stasiunnya menjadi dekorasi. Karena sebenarnya tadi Sulam Jelujur ini adalah dekorasi. Awalnya ya. Dan kemarin kita di Krianusa, kita di branding oleh Yayasan Pertiwi dan Citra Tenun Indonesia, dan di branding dan dibantu oleh BUMN, kita menjadi stand terbaik pada saat Krianusa di GCC 2022. Iya. Dengan home decoration-nya. Jadi makanya saya sekarang ini hotel-hotel yang ada di Lampung saya tawarkan. Hotel-hotel yang sedang akan berdiri di Pesawaran untuk kamarnya ataupun ruang lounge-nya atau konsep-konsep interiornya itu bermotif pajangannya ya. Dan bahannya pun Sulam Jelujur. Kemarin kita menang di Krianusa, juara 1, kita menyabet 2 medali, 1 stand terbaik, kedua sulam terbaik. Sulam terbaik luar biasa. Itu Lampung ya, menyabet 2 Lampung, tapi membawa nama Lampung. Itu semua bantal, spray, tapak meja, dekor pajangan, dinding, itu motif-motif dindingnya. Di hotel kan kita cukup tahu kan, ada motif-motif dindingnya ya, seperti itu interiornya. Itu semua Sulam Jelujur. Semakin menarik nih Pak Bupati. Kita break dulu sebentar ya Pak Bupati. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi kedua. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali obrolan dalam Bupati Menyapa bersama Bupati Kabupaten Pesawaran Bapak Dendi Ramadona. Masih dengan tema kita regenerasi Sulam Jelujur. Kami akan kembali sesaat lagi. kasih pemirsa masih menyaksikan program kami Bupati Menyapa bersama Bupati Kabupaten Pesawaran Bapak Dendi Ramadona. Saat ini kita masuk di sesi yang kedua pemirsa. Nah yang saya mau tanyakan nih Pak Bupati, kalau nggak salah ya ngobrol sama Ibu tempo hari Pak, kalau ada orang mau pesen itu langsung ke kontak person pengrajin, betul nggak? Betul. Sampai sekarang masih? Atau gimana tuh sekarang sistemnya Pak? Ya,
Untuk sementara masih, karena memang kalau kita Pemda kan tidak bisnis oriented. Iya. Tentunya kita bagaimana menstimulus kawan-kawan pengrajin itu bisa juga berbisnis, tapi tentunya di sana ada konsultan. Oke. Walaupun tidak tertulis, itu konsultan marketingnya tetap ada di situ. Kita tunjuk orang untuk sebagai penghubung antara konsumen dengan produsen. Oke. Karena tidak semuanya masyarakat sana bisa mengetahui pasar dan lain-lain. Sudah itu motif apa yang memang diinginkan oleh si konsumen. Dan lain-lain itu masih ya. Tapi memang semuanya sekarang ini by order karena yang namanya sulam jujur ini kan handmade. Iya. Dan kita masih keterbatasan Tenaga. SDM di sana sehingga memang pesanan yang begitu banyak itu memang masih terkendala. Dan memang bagaimana untuk kendala lokal saja ini sampai mohon maaf saya sendiri saja masih antri gitu, apalagi yang lain gitu kan. Nah, kita ada skala prioritas yang harus kita kejar produksinya. Memang saya berharap nanti bukan hanya di Sungai Langka. Nah, itu. Dan yang memakai sulam jelujur ini kan bukan hanya orang pejabat ataupun pesawaran ataupun para desainer ataupun mungkin kalangan tertentu. Memang sulam jelujur harus masif dia untuk semua ya, untuk publik ya. Dan memang kendala kita itu tadi ya kan memang masih belum semua di pesawaran sendiri masih belum semua menggunakan, walaupun mereka tahu apa sih sulam jelujur, masih banyak yang bertanya bagaimana sulam jelujur. Nah, apa itu? Memang kalau dilihat dari fotonya gampang, terlihat simple ya. So, pada saat dipegang dan pada saat langsung melihatnya bahwa ini ribet adalah wastra yang memang ternyata butuh ketelitian, kejelian dan juga memang butuh waktu untuk memproduksinya. Seperti itu. Makanya saya harus memperbanyak nih para pengrajin. Nah, itu. Tugas kita hari ini pengrajin. Karena ini mentornya baru 2 di sini. Maksudnya mentor yang ngajarin. Yang ngajarin baru 2. Saya berharap nanti akan banyak mentor-mentor yang lain ya. Yang bisa meregenerasi gitu para pengrajin-pengrajin ini. Karena saya harus, dan ini 2 ini kadang-kadang mereka hanya ya buat bahan dasar mereka, yang menjelujur menyulam mereka. Desainnya juga iya. Nah, desain kita ada khusus, ada tim khusus. Tapi kan jangan sampai ini mereka fokus. Jadi kalau mana yang membuat bahan dasar, mana yang memproduksi sulam jelujur. Jadi ini harus beriringan seirama. Jadi sulam jelujur juga kalau benangnya sudah jadi, tapi ternyata bahan dasarnya kainnya belum ada juga kan tertunda. Nggak bisa juga, iya. Ataupun sebaliknya kainnya jadi tapi benangnya belum siap tertunda. Ditambah lagi pengrajinnya. Ternyata di sini masih ngantri dapat produksi 100 piece misalnya. Pengrajin hanya ada 10. Ya, satu orang 10, tiba-tiba baru 3 hari produksi jalan sudah ada pesanan lagi 100 piece lagi. Makin numpuk jadinya. Sehingga lambat. Nah, seperti itu. Kalau ada, artinya ini menjawab ada statement yang bilang sulam jelujur itu eksklusif. Ternyata karena keterbatasan ini tadi. Memang karena memang sulit, sulam jelujur itu sulit, memang eksklusif ya dalam artian itu tadi ya kan. Kenapa dia juga ternyata ada tempat tersendiri di mata tadi seniman, di mata budayawan, di mata fashion desainer ya, dan lain-lain ya, di mata orang-orang desain interior itu ternyata ada tempat khusus. Nah, sehingga itu memang ada beberapa kalangan yang menginginkan udah ini jangan diumbar nih istilahnya, jangan diflorkan gitu sulam jujur, biarlah dia menjadi wastra yang memang mahal ya. Tapi kita nggak bisa, saya bilang semua orang pengen pakai jelujur, pengen tahu jelujur. Tapi jadi ada tingkatannya nggak itu ya Pak ya? Maksudnya? Tingkatan kalau yang terkait harga gitu ya? Kalau untuk sekarang masih 1 red. Oh, 1 red. Cuman kalau untuk home decoration beda. Oh, beda? Beda. Udah ada perbedaannya ya? Sudah ada perbedaan. Oh, gitu. Jadi kayak untuk bantal, untuk sarung, bungkus sarung untuk botol, sarung gelas dan lain-lain. Tempat tisu. Tempat tisu itu beda. Udah punya harga sendiri-sendiri. Sudah gitu ada, ya? dia sudah ada spesifikasi. Untuk promosinya Pak, ini seperti apa Pak yang digerakkan dari? Ya tadi saya bilang, ternyata sulam jelujur ini animonya ini tinggi ya. Dia jalan sendiri tuh promosinya. Iya, makanya saya bilang kita tidak terlalu mengekspos awalnya, tapi ternyata tadi ya kan publik dan juga pasar menginginkan sulam jelujur ini ada gitu. Jadi dia bergerak sendiri itu. Mohon maaf, saya hanya tadi kan banyak tapis juga saya angkat. Makanya kan di pesawaran ada kampung tapis. Nah, sudah itu banyak sekali kan motif-motif banyak. Motif-motifnya sudah itu kerajinan-kerajinan lainnya itu banyak sekali. Tapi kenapa kok sulam jelujur yang
diterima gitu loh, cepat. Cepat banget, iya. Cepat banget. Gaungnya Hanya cepat dalam sekali. kurun waktu berapa bulan? Hitungan itu sudah bulan ya. Dari awal memang dari tahun 2000 kita launching itu 2020 kalau nggak salah. Saat COVID ya? COVID. Kita launching 2020. Lalu 21 ya. 20 COVID kita hentikan, artian tiba-tiba malah melejit ya. Melejit dan lain. Kalau dari Amerika sendiri, mereka statementnya apa ya Pak ya? Ya, tentang jadi sulam pada jujur saat ini? kita diundang oleh ambassador kedutaan besar Indonesia di DC Washington pada saat itu, langsung Pak Rosan yang memberikan surat kepada pesawaran, karena awalnya di Krianusa mereka melihat. Oh, lihat di situ. Bukan kita yang sengaja minta supaya tampil di situ nggak ya? Oke. Mereka melihat karena kan mereka hanya 2 provinsi yang diundang ke sana. Kita dengan Bali. Bali yaitu dengan kekayaan tradisionalnya, dengan tari kecaknya. Lampung dengan kerajinan tangannya. Jadi ada 2 pada saat itu. Dan setahun mereka pasti menampilkan kehasanahan lokal Indonesia dibawa ke sana. Dan alhamdulillah Lampung yang di tahun 2022 bulan November kemarin diwakili pesawaran. Dan mereka senang. Ternyata desain-desain seperti itulah yang sekarang ini lagi diterima di pasar dunia hari ini ya. Makanya di New York Fashion Week bulan pada saat akhir tahun lalu ya kalau nggak salah. Enggak, sebelumnya dia di bulan Juli atau Agustus itu di New York kita diundang. Lalu di bulan Desember diundang lagi di Dubai. Sebelumnya lagi di 2021 pada saat COVID itu diundang juga di Afrika Selatan, tapi tidak terekspos. Oh gitu. Di Belanda kita malah disuruh showing bagaimana cara pembuatannya di konsulat Den Haag. Benar-benar sudah mendunia kalau gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya yang lebih membumingkan duluan adalah dunia internasional daripada lokal ya. Kita. Tadi saya bilang. Nah sekarang saya akan coba membalikan keadaan. Saya harus memperkuat fondasinya di local wisdomnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Sebagai Bupati Pesawaran yang memiliki sulam jujur, Bapak bangga itu pasti. Bapak punya mimpi apa tentang sulam jujur ini ke depannya? Ya. Mimpi saya sulam jujur ini bisa menjadi penopang ekonomi rumah tangga. Jadi setiap orang, setiap komunitas pengrajin ya yang bekerja untuk membuat karya sulam jujur ini mempunyai benefit efek yang lebih. Mereka bisa mendapatkan nilai value yang lebih besar, bukan hanya sekedar bisa menyulam, tapi mereka mendapatkan value edit yang lebih. Ya. Mereka bisa mendapatkan pendapatan yang menopang hidup mereka, ekonomi rumah tangganya meningkat, itu dari sisi pemasyarakatannya. Yang kedua, tadi saya punya idealisme bahwa sulam jujur ini bisa menjadi sebuah trademark di Lampung. Maksudnya tadi saya menginginkan di setiap public service itu ada motif sulam jujur ataupun sulam jujur yang sudah dibentuk untuk dekorasi ya. Sehingga tadi kalau dia semakin banyak pesanan kan tadi kembali lagi ke pengrajin saya SDM, pasti akan banyak order tadi ya. Ya nggak ada masalah, semakin banyak hidup mereka dari kerajinan ya nggak ada masalah. Itu yang mimpi saya itu. Amin, mudah-mudahan sulam jujur ini bisa menghasilkan peningkatan ekonomi rumah tangga di kabupaten. Berarti tugas Bapak sekarang memperbanyak SDM itu ya? SDM saya, jadi sehingga pesanan terus bisa dilayanin semua. Tadi yang namanya kerajinan, wastra, kalau kita tidak inovatif, tidak kreatif, ini akan menjadi monoton ya. Nah, ini harus kita. Itu juga tuntutan juga ya? Tuntutan juga, karena saya tahu siapapun ini yang namanya sulam jujur harus dikembangkan terus dan tidak harus hanya ada inovasi terus ya. Walaupun siapapun nanti bupatinya, sulam jujur ini punya pesawaran, bukan punya Dendi Ramadona ataupun punya kami, bukan, tapi ini punya pesawaran. Makanya saya daftarkan di Kemhumkamnya bahwa ini adalah kekayaan intelektual komunal. Bukan pribadi. Ya. Kalau saya pribadi, saya pakai nama pribadi sendirian saja bisa. Tapi ini KIK. Kekayaan intelektual komunal dengan kelasnya adalah
pengetahuan tradisional. Oke, baik. Mudah-mudahan mimpinya bisa terwujud Pak Bupati. Mudah-mudahan karena sampai saat ini banyak sekali orang yang makin kepo, makin penasaran dengan Sulam Jelujur kan. Kayak apa sih bentuknya? Dan warnanya itu yang pasti dia nggak norak warnanya. Memang lembut-lembut semua begitu warna dasarnya ya. Sesuai dengan pasar. Oke, terima kasih Pak Bupati. Sukses selalu. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bapak Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran tentang regenerasi Sulam Jelujur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.